Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fatkara dan episode Tutor My Tutor and 5. Kali ini saya akan menjelaskan tips bagaimana cara menangkan anak kecil dengan tantrum. Jadi tantrum itu merupakan suatu bukan penyakit ataupun merupakan suatu perasaan yang mengakibatkan selalu kami menangis, berteriak, ataupun mengeluh ataupun banyak merengek karena beberapa alasan yang mengikuti kehendaknya. Mungkin anak kecil itu lebih rentan mengalami tantrum ketimbang anak remaja dan dewasa karena gini. Karena kan anak kecil itu kan masih belum bisa otaknya itu kan perkembangan anak itu masih terlalu pintar kecil. Tapi kalau kita menstruasi yang belum itu pasti anak kecil itu menangis gitu merengek seperti itu karena merasa takut atau karena merasa atau karena merasa gangguan psikologis seperti itu autisme atau ADHD. Kalian yang pernah nonton Dancing Grab pasti tahu kan kenapa anak autis itu identik dengan tantrum karena merasa tidak puas untuk kemampuan atau kemampuannya itu tanpa bergantung pada orang lain. Namun pada akhirnya kalian juga masih ingat juga karena anak kecil tantrum itu kan wajar. Supaya anak-anak itu masih belum bisa memahami situasi seperti itu. Tapi kalau kita melakukan dengan tindakan menghentikan kekerasan itu sangat tidak dianjurkan. Kenapa? Karena itu tidak bisa menyelesaikan masalah secara baik-baik atau bisa-bisa tidak itu dapat kasus hukum. Nah, bagaimana cara menenangkan anak kecil yang tantrum? Pertama kita dimulai dari ketika melakukan pekerjaan sesuatu. Kalau anak kecil itu belum bisa melakukan pekerjaan dewasa, jangan melakukan terus-menerus. Tunggu sampai umurnya kurang lebih 5 tahun ke atas, 9 tahun untuk bisa bekerja, 4 tahun ke atas bisa mengerti. Jadi sebaiknya kalau bisa dapat kesalahan, kalau mau tenangkan diri dulu dengan cara gini. Dengan cara tidak bermarah tapi cukup dengan tegas untuk selalu menasihati agar melakukan yang sama. Kemudian yang kedua, ketika menangis ya, pastikan kita bisa diwajibkan untuk memeluk dan merangkul. Jadi kalau merangkul dengan betul itu harus dengan lemah lembut, elus punggung dan rambutnya, terus juga ditekuk-tekuk bawahnya supaya anak itu bisa tenang dengan tangisannya tuh. Nanti lambat laun anak kecil tersebut akan berhenti menangis dan bisa tetap tenang. Begitu juga dengan kalau kita memeluk sambil memeluk seperti itu. Usaha mendengar terus-menerus agar mereka tuh biar merasakan ketenangan bahwa kita itu sudah memeluk anak kecil ya, ataupun orang sudah terkenal ya. Misalnya kalau anak kecil lagi tersesat di tempat umum, pasti kita yakin orang tuanya pasti akan menemukannya. Jadi kita harus selalu mengenalkan anak itu supaya anak itu bisa tenang kembali ke pelukan orang tua milik orang lain. Yang ketiga, untuk kalau ketika berteriak itu anak kecil bukan berarti berteriak keras, tapi berteriak karena minta tolong ya. Jadi kalau kita menangis kalau terluka ya, segera minta bantuan dengan tenang ya. Dan juga air mata dan juga obat untuk tersebut. Tapi asal jangan terlalu keras. Lakukanlah mengobati dengan lemah lembut dan segera bawalah ke rumah sakit ketenangan. Yang keempat, kalau jika ada yang membuli, disarankan untuk orang tua untuk berkonsultasi dengan kepada suatu guru-guru supaya mengingatkan murid yang lain yang nakal untuk tidak lagi membuat tantrum, karena tuh bisa kembali kepercayaan diri tuh supaya anak itu mendapatkan teman yang baik dan teman yang buruk. Bahkan di masa depan nanti anak-anak itu sekolah akan memilih pergaulan yang baik, tidak boleh bergaul bebas. Kemudian yang kelima, atau ketika merengek minta sesuatu ya, kalau misalnya tidak menyukai sesuatu, misalnya minta permen, ternyata jadi, pastikanlah kalau ada dengan hari, belajarlah berlatih dan anak bersabar supaya tidak tantrum. Sebaiknya berikan nasihat yang baik-baik agar tidak mudah tempat tantrum. Dan kalau bisa nih, kalau misalnya anak mengalami hukum ya, menghukum anak itu tuh memang wajar, tetapi tidak boleh menghukum anak itu tidak boleh dengan kekerasan, tapi menghukum anak yang paling sesuai adalah membantu mengganti tugas orang tua supaya melatih kemandirian lebih ketat. Nah, jadi kesimpulannya sebenarnya anak-anak yang mengalami tantrum itu tuh bukan hanya ada perbuatan, tapi kalau misalnya mengerebutkan sesuatu yang berhak ya, itu harus kasih sayang, peran mengerti dan rasa hormat. Oke, tapi kali ini sudah bermanfaat dan dapat seperti biasa untuk pola sebenarnya karena suka dengan apa sih tahu bagaimana cara kalian untuk menenangkan anak kecil yang sedang tantrum. Terima kasih.